barangkali sudah bisa main saksofon, saya tidak tahu. Tapi bagi mereka yang belum bisa main saksofon, berminat belajar alat ini, tentu tidak terlalu sulit. Saya akan menunjukkan beberapa cara dasarnya. Setelah mouthpiece terpasang dengan benar, cara meniupnya sekarang. Cara meniup, mouthpiece ini masuk ke dalam mulut. Jadi berbeda dengan brass, woodwind selalu masuk dalam mulut. Kalau brass itu menempel di luar mulut. Kalau untuk saksofon, mulut ini setelah kita buka ya, gigi yang bawah kita lapisi dengan bibir. Jadi gigi tidak langsung kena dengan reed ini, tapi ada pembatas bibirnya. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Sedangkan yang atas tetap seperti menggigit di sini, macam begitu. Masuknya pun tidak terlalu dalam, tapi juga jangan terlalu sedikit, lebih kurang 1 senti. 1 senti. Setelah pada posisi, usahakan bibir kanan, bibir kiri semuanya tertutup, tidak ada udara yang keluar sia-sia. Kemudian kita tiup, bunyinya seperti ini. Setelah berhasil membunyikan, kadang-kadang ada pemula yang langsung bisa. Jadi begitu mencoba, dia langsung berhasil. Halo, saya Ian Isaac Hayes dan beberapa murid saya di sini ada Nathan, Lauren, dan Evi. Kami mengisi acara saksofon klinik di SMAC. Dan SMAC ini sangat bagus. Kami menilai sangat membantu dan punya harapan besar bagi musisi-musisi muda Surabaya untuk mencapai cita-citanya. Karena di sini begitu banyak peralatan yang dijual. Saya bisa lihat dari Istana Musik Jombang yang didukung oleh Wijaya Musik dari Jakarta, khususnya menjual peralatan tiup di sini. Mereka semua menggunakan alat musik Selmer Prelude. Nah, ini alat yang sangat bagus, harganya terjangkau, dan kami senang menggunakan alat-alat ini. Saya harap SMAC akan diadakan setiap tahun seperti tahun-tahun kemarin. Selamat berjaya, SMAC. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendro atas waktu yang diberikan. Kalau tadi itu pertanyaan untuk yang jago-jago Mas Hendro. Kalau tadi pertanyaan untuk yang jago-jago. Sekarang tip-tip apa untuk yang lagi getol-getolnya belajar basis? Kebetulan anak kami lagi belajar. Tip-tip apa supaya dia juga bisa menyenangi dan bisa cepat. Terima kasih Mas Hendro. Buat yang baru belajar, apalagi anak-anak, yang paling penting satu, dia harus sangat suka dengan alat itu. Harus dari dianya, jangan kitanya yang ngasih. Bahwa dia emang benar-benar suka bass. Kemudian kasih aja lagu yang benar dia suka, tapi yang tidak terlalu susah untuk maininnya. Nggak usah mainin ritme yang sebenarnya, tapi kasih tahu chordnya. Misalnya bapaknya tahu, misalnya ada lagu anak-anak, umur berapa Pak? 14? Oh 14 udah dewasa ya, udah lumayan SMP ya. Mainin lagu yang dia suka, kemudian kasih tahu bahwa bermusik itu seperti ini. Kamu lihat pemain bass ini, misalnya kasih referensi, entah itu jangan Victor Wooten dulu, kasih aja yang sangat ringan-ringan. Kasih pelajaran yang Nathan East yang pertama, itu lebih bagus. Halo, saya Indro Harjodikoro. Saya datang ke SMAC Surabaya ini dalam rangka coaching klinik, yaitu
signature bass ISB chord, yaitu Indro signature bass, senar 6 dan senar 4. Di acara ini sangat luar biasa karena dengan adanya ini rakyat masyarakat Indonesia akan lebih mengenal produk dan juga tipe-tipe instrumen musik yang dia pakai, yang dia gunakan, dan itu sangat membantu dan sehingga musik Indonesia juga akan lebih berkembang. Dan ini akan ada tiap tahun, tapi saya cuma ada saran untuk tempat mungkin lebih dibikin peredam atau sehingga waktu klinik, waktu coaching klinik pun lebih fokus dan soundnya lebih terdengar. Jadi kita lebih mengetahui sound itu, sound instrumen itu. Kalau di tempat yang pamerannya ini nggak apa-apa seperti ini, memang seperti ini di internasional juga seperti ini. Cuma kalau di tempat yang coaching klinik harus lebih privacy, lebih kedap, gitu aja. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda datang di dunia Korg Indonesian version. Ya, keyboard ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa sekali. Jadi mungkin boleh dibilang baru pertama ini sebuah keyboard didesain dengan khusus untuk menjawab segala kebutuhan seorang musisi dan penggemar musik di Indonesia. Jadi kita patut berbangga bahwa sekarang segala alat musik tradisional disediakan di sini. Oke, untuk mengawalinya dulu bahwa keyboard ini pun juga mempunyai basic sound atau factory sound yang sudah sangat-sangat mumpuni. Kita coba tunjukkan beberapa sound basic yang menarik di sini. Suara piano yang realistik sekali. Elektrik pianonya juga cakep di sini. Dia menggunakan teknologi yang disebut dengan RX teknologi. Apa itu RX teknologi? Nanti saya akan coba tunjukkan. Suara string dengan velocity yang RX teknologi memungkinkan kita untuk memperoleh simulasi sebuah suara dengan sangat detail. Misalnya untuk suara bass elektrik. Dan kalau Anda perhatikan bahwa semua sampel sound atau RX noise di sini disebutnya disediakan dengan detail, misalnya suara Jadi kita bisa memperoleh simulasi sebuah sound dengan sangat detail di sini. Misalnya juga untuk kalau kita dengar suara trompet misalnya. Bisa kita atur velocity maupun ekspresinya. Ya, dengan DNC semua simulasi sound ini disediakan sehingga kita bisa dapetin sound-sound yang lebih detail misalnya untuk musik-musik yang kayak gini. Ya,
Ya, dengan ekspresi yang dituangkan dalam Atau sebuah musik sound Arab. yang diistilahkannya RX teknologi dan DNC, membuat kita mampu melakukan hal-hal semacam itu. Begitu juga kalau kita dengar misalnya suara akustik gitar, simulasinya sampai ke suara kayu-kayunya. Ya kalau kita maupun harmoniknya. Ya, banyak sekali style yang ada di sini, ada 1.200 lebih. Natural sekali. Jazz gitarnya misalnya juga. Ya, cantik sekali. Dan kemudian misalnya di dalam ini pun juga disebut ada efek prosesor yang komplit banget. Jadi kalau kita tahu gitar ada efek, itu ada di dalamnya sini. Sehingga kita bisa simulasikan misalnya suara elektrik gitar dengan mirip banget. Dengan efek flanger kan gitu kan. Kita bisa ganti dengan efek yang lain misalnya dengan delay.